Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok PPL SMA Negeri 1 Bandar Lampung yang beranggotakan Azizul Fikri Solehan, Hemafila Geralda, Natasha Syaraswati, Reva Aprilia Ayuning Tias, dan Rian Kasanova, yang mana kami akan menyajikan demonstrasi kontekstual topik 3 filosofi pendidikan yang videonya kami kemas dalam bentuk AI. Selamat menyaksikan. Warisan budaya Indonesia itu seperti kain tenun yang indah, dengan benang-benang beragam. Dari jalanan Jakarta yang ramai sampai desa-desa terpencil di Papua, setiap daerah punya tradisi, bahasa, dan kepercayaan unik. Perbedaan budaya ini membentuk jati diri setiap orang, menciptakan rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang kuat. Gotong royong, semangat kerjasama, sudah mendarah daging dalam jiwa orang Indonesia. Nilai ini menekankan tindakan bersama, tanggung jawab bersama, dan saling mendukung dalam keluarga dan masyarakat. Keluarga berperan penting dalam masyarakat Indonesia. Keluarga dianggap sebagai fondasi struktur sosial dan sumber dukungan yang tak tergoyahkan. Menghormati orang tua dan menekankan bakti kepada orang tua sangat penting. Agama juga terkait erat dengan jati diri Indonesia. Mayoritas orang Indonesia beragama Islam, diikuti Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan asli. Agama-agama ini memberikan pedoman moral, prinsip-prinsip hidup, dan tujuan hidup. Perjalanan bimbingan dan konseling atau BK di Indonesia menunjukkan komitmen bangsa untuk membimbing generasi muda. Pada tahun 1950-an, Indonesia menghadapi tantangan berat untuk membangun kembali sistem pendidikan setelah merdeka. Para pendidik menyadari perlunya membimbing siswa menuju jalur karier yang sesuai, memicu diskusi awal tentang BK. Pada tahun 1960, di konferensi penting Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Malang, BK mendapat pengakuan resmi. Ini mengarah pada dimasukkannya bimbingan dan konseling dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Kurikulum 1975 menandai tonggak penting dengan penerapan resmi BK di sekolah. Selama bertahun-tahun, BK telah mengalami berbagai perubahan, mencerminkan perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dari bimbingan dan konseling dalam kurikulum 1984 hingga kurikulum 1994, istilahnya berkembang untuk mencakup ruang lingkup yang lebih luas. Inti dari BK di Indonesia adalah seperangkat nilai dan prinsip inti yang memandu praktiknya. Salah satu prinsip dasar adalah penekanan pada pendekatan holistik. B mengakui bahwa siswa bukan hanya makhluk akademis, tetapi individu kompleks dengan kebutuhan emosional, sosial, dan pribadi. Konselor berusaha untuk menangani semua aspek kehidupan siswa yang saling terkait, mendukung kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Prinsip penting lainnya dari BK adalah menghormati perbedaan individu. Keragaman budaya dan agama Indonesia membutuhkan pendekatan konseling yang peka budaya. Konselor dilatih untuk menghargai dan mengapresiasi latar belakang unik klien mereka, memastikan bahwa intervensi disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka. Kerahasiaan sangat penting dalam praktik BK, membangun kepercayaan dan hubungan baik antara konselor dan siswa. Menyesuaikan pendekatan konseling agar selaras dengan konteks budaya Indonesia sangat penting untuk efektivitasnya. Sifat kolektif masyarakat Indonesia, di mana keluarga dan masyarakat memainkan peran penting, mengharuskan konselor untuk mengadopsi perspektif sistemik. Keterlibatan keluarga dalam konseling seringkali didorong untuk memberikan dukungan dan memfasilitasi perubahan positif. Gotong royong, semangat kerjasama, adalah nilai budaya lain yang dapat dimanfaatkan dalam konseling. Pendekatan konseling kelompok yang mendorong rasa tanggung jawab bersama dan pemecahan masalah kolektif bisa sangat efektif. Keyakinan agama dan praktik spiritual merupakan bagian integral dari kehidupan banyak orang Indonesia. Konselor perlu peka terhadap keyakinan ini, memastikan bahwa intervensi tidak bertentangan atau merusak keyakinan klien mereka.